Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 7. Kami akan membahas tentang materi revolusi industri. Perkenalkan, Yang pertama, yaitu ada pengertian revolusi industri. Apa itu revolusi industri? Yaitu perubahan besar dalam cara manusia memproduksi barang dari tenaga manual menjadi tenaga mesin. Perubahan ini dimulai dari Inggris pada abad ke-18 dan menyebar ke seluruh dunia. Memengaruhi ekonomi, sosial, budaya, dan teknologi. Apa sih istilah revolusi industri? Pertama kali itu dikeluarkan oleh Louis Auguste Blanqueux dan Friedrich Engels saat menyaksikan pergantian tenaga manusia dan hewan untuk keperluan produksi menjadi tenaga mesin yang berbasis manufaktur. Sejarah revolusi industri. Revolusi industri bermulai dari Inggris pada pertengahan abad ke-18, sekitar tahun 1760. Saat itu Inggris memiliki banyak sumber daya alam seperti besi, batu, biji, serta sistem perdagangan yang berkembang. Berbagai inovasi teknologi yang mengubah cara kerja manusia bekerja. 2. Penemuan penting seperti mesin. Permintaan benang speed gens oleh James, mesin uap oleh mempercepat produksi tekstil dan industri lainnya. Akibat pabrik, orang pada pindah dari desa ke kota untuk bekerja di sektor industri, fenomena yang dikenal sebagai urbanisasi. 3. Revolusi. Ini kemudian menyebar ke negara lain seperti Prancis, Jerman, Amerika Serikat, dan Jepang yang juga mulai mengembangkan sektor industri mereka, dan sinilah muncul berbagai gelombang revolusi industri berikutnya yang membawa dunia menuju era teknologi modern seperti sekarang. Latar belakang terjadinya revolusi industri. Sebelum revolusi, masyarakat bergantung pada pertanian dan kerja tangan. Kebutuhan akan produksi massal, efisiensi, serta pertumbuhan perdagangan internasional mendorong lahirnya inovasi seperti mesin, uap. Selain itu, kemajuan ilmu, pengetahuan, dan meningkatnya permintaan barang juga menjadi faktor utama. revolusi industri 1.0 terjadi sekitar tahun 1760 sampai 1840 di Inggris. Ditandai dengan penemuan mesin uap dan James Watt yang mengandalkan tenaga manusia dan hewan. Ciri-cirinya, mesin uap, pabrik besar, urbanisasi, munculnya kelas buruh. 2. Revolusi industri 2.0 terjadi pada akhir abad ke-19 hingga awal abad ke-20. Penemuan listrik dan jalur perkaitan memungkinkan produksi massal yang cepat dan efisien. Ciri-cirinya, listrik dan produksi massal, kemajuan komunikasi, dan peningkatan produktivitas. Yang ketiga, ada revolusi industri 3.0. Muncul pada pertengahan abad ke-20, ditandai dengan penggunaan komputer dan otomatisasi industri. Perkembangan elektronik dan teknologi informasi mengubah cara kerja manusia. Ciri-cirinya, komputerisasi dan sistem digital, otomatisasi industri, dan awal mula internet. Yang keempat, ada revolusi industri 4.0. Muncul pada abad ke-21, ditandai dan dikenal sebagai era digital. Menggabungkan dua fisik, digital, dan biologis melalui teknologi seperti Internet of Things, Artificial Intelligence, Big Data, dan robotika. Ciri-cirinya, otomatisasi cerdas, data besar dan kecerdasan buatan, industri cerdas, dan efisiensi tinggi. Yang kelima, revolusi industri 5.0, tahap terbaru yang menekankan kolaborasi antara manusia dan teknologi.
fokusnya bukan hanya efisiensi, tetapi juga nilai kemanusiaan, berkelanjutan, dan kreativitas. Ciri-cirinya kolaborasi manusia robot, produksi berkelanjutan, teknologi berfokus pada manusia. Lalu apa saja faktor terjadinya revolusi industri? Yaitu yang pertama, inovasi teknologi baru. Teknologi baru yaitu mesin uap, listrik, komputer. 2. Ketersediaan sumber daya alam seperti batu bara dan besi. 3. Sistem ekonomi kapitalis yang mendorong investasi. 4. Yaitu perubahan sosial dan pendidikan. Yang kelima, meningkatnya permintaan pasar global. Dampak positif revolusi industri. 1. Produksi menjadi lebih cepat dan efisien. 2. Kemajuan teknologi di berbagai bidang. 3. Lapangan kerja baru. Distribusi. 4. Peningkatan kualitas hidup. 5. Perkembangan transportasi dan komunikasi modern. Dampak negatif revolusi industri. 1. Kesenjangan sosial antara buruh dan pemilik modal. 2. Kondisi kerja yang buruk di pabrik. 3. Pengangguran akibat otomatis. 4. Kerusakan lingkungan akibat polusi industri. 5. Urbanisasi berlebihan dan masalah sosial di kota. Dampak sosial dan budaya. 1. Revolusi industri mengubah struktur sosial masyarakat. 2. Kelas pekerja industri, muncul gaya hidup berubah dan masyarakat mulai bergantung pada teknologi. 3. Gerakan buruh juga mulai tumbuh sebagai bentuk perjuangan hak-hak pekerja. Revolusi industri di Indonesia. Revolusi industri mulai masuk ke Indonesia sejak masa kolonial. Setelah kemerdekaan, pembangunan industri nasional terus dikembangkan. Kini Indonesia berada di era revolusi industri 4.0 melalui program Making Indonesia 4.0 dengan fokus pada digitalisasi dan inovasi teknologi. Tantangan dan peluang di Indonesia. Tantangan. Yang pertama itu ada kesiapan sumber daya manusia, kesenjangan teknologi antar daerah, dan keamanan data. Peluangnya itu ada ekonomi digital berkembang pesat, inovasi teknologi lokal, dan efisiensi di sektor industri. Studi kasus dari revolusi industri. Yang pertama ada industri tekstil Inggris, mesin pemintal meningkatkan produksi kain. Yang kedua ada Front Motor Company, jalur perakitan menurunkan biaya produksi. Dan di Indonesia, otomatisasi di pabrik-pabrik plastik, otomotif, dan elektronik meningkatkan efisiensi produksi. Kesimpulan, revolusi industri membawa perubahan besar dalam kehidupan manusia. Setiap gelombang menghadirkan kemajuan dan tantangan baru. Kita perlu beradaptasi agar mampu memanfaatkan teknologi secara bijak untuk kemajuan bersama. Bagi Indonesia, pemahaman tentang revolusi industri sangat penting agar generasi muda siap menghadapi perubahan teknologi yang semakin cepat. Dengan pengetahuan, kreativitas, dan kemampuan beradaptasi, kita dapat memanfaatkan revolusi ini untuk membangun masa depan yang lebih baik. Refleksi dari pembelajaran materi ini adalah teknologi bisa menggantikan banyak hal, tetapi tidak bisa menggantikan kreativitas dan empati manusia. Mari gunakan kemajuan industri untuk membangunkan masa depan yang lebih manusiawi dan berkelanjutan. Sekian penjelasan materi dari kelompok kami tentang revolusi industri. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih. Bye-bye.